Ya, jadi teman-teman sekalian, memang kalau kita bicara mengelola inovasi ya, jadi kan harus ada inovasinya dulu, kemudian mengelola inovasi. Ya, inovasi sendiri sebuah proses juga ya. Jadi kalau kita bicara inovasi itu kan nggak tiba-tiba gitu saja. Bahasa Jermannya nggak ucuk-ucuk, nggak ucuk-ucuk. Ada yang tahu nggak? Nggak langsung gitu ya, nggak langsung tiba-tiba hasilnya jadi. Ada yang bilang, oh saya kalau mau bikin inovasi semedi dulu katanya. Boleh juga sih, terserah kalau ada yang mau begitu. Pokoknya dia semedian maksudnya datang ke sini ke kampus alam gitu, merenung gitu kan, liatin orang gitu. Oh saya bikin inovasi. Boleh juga ada orang yang begitu, tapi kalau itu kan cara-cara seperti itu nggak selalu bisa dipakai oleh orang lain ya. Di atas kita tadi di kemarin kita berfoto itu ada petilasan Bung Karno kan di sana itu. Jadi ada di bukit itu. Kalau yang suka ya mendaki gunung ini Rehan kan suka ini, tapi nggak kuat ya. Oh, ada lewat masa itu. Ya. Jadi itu ada yang di sana itu dulu Bung Karno waktu zaman kemerdekaan sering ke sana untuk untuk ya barangkali untuk mencari inspirasi atau bukan barangkali ada yang kejar-kejar gitu ke sana gitu ya, zaman perjuangan gitu ya. Nah, tapi sekarang banyak juga yang ke sana mencari inspirasi gitu. Oh, begini. Nah, kita nggak perlu ke sana, nonton aja dapat inspirasi lah kan gitu ya. Jadi maksud saya begini, kalau kita bicara inovasi, memang inovasi itu harus ada hasilnya. Saya katakan harus ada hasilnya karena kalau nggak ada hasilnya itu hanya sebuah proses menghabiskan uang aja kan gitu. Banyak riset-riset yang begitu. Ya, oke. Jadi inovasi itu memang sebuah proses ya, menghasilkan sesuatu itu sebuah proses. Ada proses pengamatan, ada riset, ada bikin prototype kan gitu. Habis itu bikin ya produk-produk baru gitu ya. Oke, jadi saya ulang sedikit ya. Jadi inovasi itu sebuah proses ya, sebuah proses. Contohlah saya ambil contoh produk yang ada di sini. Mana ya? Enakan yang mana? Ini banyak barang ada di sini. Kipas. Nah, ini kipas. Ini inovasinya apa kira-kira? Logo? Corak. Oh, corak, ya kan? Ini dikembangkan saya rasa entah sekian ratus tahun yang lalu atau sekian ribu tahun yang lalu barangkali ya. Udah lama lah pokoknya kan gitu, atau sekian puluh tahun yang lalu, sehingga kemudian pembuat kipasnya akhirnya menemukan ini kan dia berpikir dulu membuat prototipe, coba-coba akhirnya dipasarin, banyak yang mau beli, dia lanjutin, tapi udah mentok, udah nggak bisa bertumbuh lagi. Kenapa tahu nggak? Kalau sama elektronik, kipas elektronik, nah maksudnya kipas elektronik itu kipas angin atau gimana? Atau yang kipas yang digital, yang mini. Oke. Ya jadi ini banyak fungsinya. Tapi ketika saya beli ini, tahu nggak untuk apa? Ketika saya beli ini sederhana aja. Waktu itu saya rasa di daerah dekatnya Hangzhou. Hangzhou itu tempat itu kantornya Alibaba. Nah, Dr. Cek beberapa bulan lalu ke Beijing tapi mendaratnya lewat Hangzhou, kemudian ke daerah sekitar situ. Nah, beli ini. Tapi ketika saya beli ini sebenarnya cuma sederhana aja. Saya mau beli oleh-oleh yang murah aja. Ya kan nanti ditanya mana oleh-olehnya gitu. Ya saya beli kipas Tapi saya beli ini jujur karena murah harganya. Harganya cuma mungkin kalau dirupiahin 50.000 kali, ya kan? Itu kalau ini gambarnya lama ini ya kan? Tapi kenapa jadi 50.000? Karena nggak laku lagi. Barang ini sudah menjadi barang yang di sale gitu, ya di sale. Nah orang sudah nggak mau beli lagi, sedikit lah yang beli. Ya mungkin ya kayak saya gitu, cari shopnya yang murah gitu kan, ya gitu ini gitu. Peminatnya berkurang. Nah produk-produk seperti ini kalau dibiarkan akan mati, habis nanti diobral. Yang membuat produknya juga males juga lanjutin lagi. Dapat duitnya dikit kan gitu ya. Jadi, nah artinya apa? Kalau kita bicara inovasi, memang ada proses tadi menghasilkan sesuatu yang baru. Ya harus ada sesuatu yang baru. Nah ketika sudah jadi sesuatu yang baru, kemudian ini kan harus
minutes, harus dikelola gitu, sehingga yang sudah ada itu bisa berkembang lagi, bertumbuh lagi, agar kalau menjadi produk yang dijual, memang produk enggak selalu untuk dijual ya, ada produk yang untuk dikoleksi aja. Memang ada orang yang suka gambar, melukis, begitu lukisan yang baru, nama dia nggak dijual, hanya untuk kepuasan dia sendiri, ada yang begitu ya. Tapi kalau kita ngomong di bisnis sekarang ini, untuk apalagi untuk ekspor, untuk dijual, maka kita harus melihat bahwa loh, dalam rangka membuat konsumen mau beli gitu ya, nah itu seringkali dibutuhkan proses untuk mengelola inovasinya itu. Inovasinya harus dibikin terus gitu, karena pasti ada konsumen yang bosen, ada konsumen yang nggak mau beli lagi, ada produk lain dia pindah ke produk lain. Berkompetisi itu menjadi makanan sehat buat inovasi, ya kan? Karena ada kompetitor memacu kita. Makanya saya selalu menganjurkan teman-teman sekalian, kalau di bisnis itu kita harus punya prinsip persaingan yang tidak hanya baik atau sehat gitu ya, tetapi kalau ada buku yang 7-in-1 strategi ya, ada yang buku lama gitu, saya mengatakan begini, kompetisi itu baik, gitu. Kompetisinya baik, jangan matikan kompetisi, bahkan jangan dipermasalahkan bila kompetitor terus maju, asal kita jauh lebih maju kan gitu. Jadi kompetisi itu bukan menghalangi orang lain untuk masuk kan. Zaman sekarang ada yang begitu, begitu ada kompetitor dimatiin tuh kompetitornya kan gitu, dibeli perusahaannya atau dikasih banting-banting harga sehingga mati, nggak laku dia kan gitu. Tapi menurut saya kompetisi yang baik bukan begitu. Kompetisi yang baik itu kita ini berlomba untuk menjadi lebih baik daripada kompetitor ya. Kalau lomba lari ya ayo cepet-cepetan sampai ke depan kan gitu. Nah tentu saja kita bukannya kemudian ngeganjel yang lari atau balap mobil lah. Kalau kita motong yang kompetitor kita, malah kita didiskualifikasi kan gitu. Harus persaingan sehat, biarkan aja kompetitor maju. Kompetitor maju itu untuk membuat kita punya komitmen untuk lebih maju lagi gitu, sehingga terjadi perlombaan gitu. Nah perlombaan itu dalam hal produk dan layanan, karena inovasi itu nggak hanya di produk ya, berinovasi juga di layanan. Nah itu membuat kita jadi lebih baik gitu. Nah saya ambil contoh produk yang lain ya. Ini ada produk, nah ini ada yang suka beli ini ya. Ada Good Day ini. Ada penampilan yang berubah ini ya. Dulu nggak begini. Apa dulu? Ini kayak kemarin menerima penghargaan gitu ya. Ya ini contoh ini juga ada yang berubah sebenarnya ya. Saya nggak tahu isinya berubah apa enggak. Saya sih sesekali minum juga ya. Saya termasuk yang suka. Nah, tapi dia mengeluarkan varian-varian baru, ya kan? Ini sekarang hazelnut macchiato. Mungkin yang di sini apa nih? Ini groovy cookies kan gitu. Mungkin ada yang lain lagi apa nih? Tuh ada lagi nih. Tuh ada coconut dan gitu ya, coconut. Jadi ada macam-macam variasi produk. Yang kalau saya lihat, kalau saya perhatikan, ada sesuatu yang konsisten muncul, warnanya berubah, ya kan? Variannya berubah, tapi warna ininya berubah sekarang. Lebih cenderung menjadi kopi yang untuk anak tua atau anak muda. Iya, cenderung masuk ke anak muda gitu. Jadi sekaligus inovasi dipakai untuk dia melihat kompetisi ya, melihat kompetitor, maka dia mencoba untuk menyesuaikan atau merubah strategi pemasarannya gitu, sehingga dia mengembangkan produk-produk yang cenderung ke anak muda, inovatif ke sana. Nanti varian rasanya dibuat sesuai dengan selera anak muda. Tentu saja itu dari hasil pengamatan, dari hasil riset. Oh, anak muda sukanya gini, warnanya maunya begini. Nah, dari sana inovasi dilakukan. Jadi inovasi itu tidak sekedar bikin yang baru ya, tetapi juga menyesuaikan dengan pasar. Nah, ini ada contoh yang lain ya. Ini kalau ngomong kopi, ini kepala ngomong kopi ya. Pernah lihat kopi ini enggak? Jarang atau nggak pernah? Nah, nggak pernah ya. Nah, ada volcanic coffee ya, gambarnya begini nih, yang gedean ini. Oh, dia Pak. Mereknya apa?
Kopiko ya, Kopiko. Dasarnya begini. Oh, biasanya permen. Oh iya, jadi ternyata Kopiko buat kopi juga. Iya. Kopi bubuk ya? Kopi bubuk. Jadi kalau dilihat aja bakal kelihatan nggak tulisannya nih? Artinya apa nih? Nah, ini wong Palembang bisa baca nih kadang-kadang. Oh, bahasa Mandarin ya? Iya, jadi saya nggak ngerti juga kan gitu. Saya nggak ngerti ini tapi beli saya ketika saya di Beijing. Jadi saya lagi di supermarket yang betul-betul di Beijing. Nah, kemudian saya coba cari lihat produk Indonesia yang ada di sini mana saja gitu. Nah ternyata ada ini. Nah, teman saya ada yang direktur di Mayora. Saya informasikan, produk lu ada yang beginian, yaitu hanya produk ekspor saja, gitu. Jadi produk ini tidak ada di pasar dalam negeri, dipakai untuk pasar luar negeri. Nah itu contoh gitu ya, bagaimana inovasi itu tidak terbatas hanya kepada kita melihat pasar sebagai sesuatu yang statis. Kita harus melihat pasar sebagai sesuatu yang dinamis gitu. Oh, pasarnya lagi berubah, di China lagi berubah. Ini saya lanjutkan sekalian ya. Ini ada produk-produk yang, nah ini apa nih? Kopi. Ini taunya kalau kopi gimana ya? Kopi ya? Kalau yang ini. Apa itu? Lemon squash. Ini nggak ada gambarnya, ini gambar apa ini? Teh ya. Jadi ini produk, ini kembang, ini kosongnya isinya nggak ada. Tapi ini saya beli di kereta api nih, di kereta api. Jadi dalam perjalanan dari Hangzhou mampir ke kota apa lagi, terus ke Beijing naik sepur, naik kereta api. Kereta apinya adanya bus lah, ya kan gitu. Adanya bus, kalau bus bisa 350 kilo, ini 250 kilo gitu per jam gitu. Beli beginian ada di sana. Yang ini kopi, yang ini teh. Nah buat saya tertarik beli ini sebenarnya bukan karena isinya, kemasannya bagus gitu ya. Ini bahannya bagus, desainnya baik gitu, nggak gampang rusak gitu. Kadang-kadang kan kemasan suka penyet-penyet gini rusak gitu ya. Nah ini enggak gitu ya. Nah ini contoh gitu bahwa inovasi sebenarnya tidak hanya pada produknya, bisa juga pada kemasannya. Kayak tadi mereknya ada Volcanic Coffee kan gitu ya, Volcanic Coffee. Nah hal-hal begini saya rasa perlu kita kembangkan terus. Nah, tapi bagaimana proses itu dilakukan gitu ya, agar inovasi-inovasi kita itu menjadi sesuatu yang menarik ya. Inilah, kalau ini apa inovasinya? Nah, coba Mbak Rindu, namanya Putri, sama Mas Fajri juga dipanggil Rindu atau kenapa? Coba dites dulu enak nggak ini? Sama ini sekalian. Diputerin. Ya, dites di sana, diputerin sama temennya. Ya, coba direview. Ya kan? Gua dimakan sendiri. Coba ini kalau di sini enak mana sama ini banding ini aja nih. Oke, sambil dites nanti saya mau bandingkan. Coba
Putri Rindu. Ini soalnya ada 2 Putri. Coba duduk di sini bentar. Coba ini dibuka isinya apa. Ini produk dari, bukan. Ini produk Inako. Ya, coba kita lihat. Nah, ini. Ini contoh produk ya. Sebenarnya produknya sering kita lihat, tetapi dia dikemas dalam kemasan yang baru gitu ya. Kemasan besar, ya kan? Loh, kenapa dia masuk ke kemasan sebesar ini kan? Emang kalau kita makannya langsung banyak ini? Disimpan lagi. Ya, jadi ini disimpan lagi. Tapi ini boleh difoto nggak ya? Soal ini sekalian laporan buat ini nih, yang punya ini. Yang punya ini Inako ini Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia. Dan saya menjadi anggota dari GAPMI juga, jadi dari GAPMI ya. Oh ini saya, nah ini bagian dari mempromosikan produk teman kan gitu. Oh ini. Oke, ini satu lagi nih Rido. Ini kalau teman-teman sekalian yang bootcamp kan umumnya nunggunya di mana? Di stasiun Cisauk. Di stasiun Cisauk mulai kemarin kita coba cari tempat yang lebih enak, kumpulnya di terminal intermoda ya. Jadi stasiun Cisauk punya sambungan dengan terminal intermoda. Di terminal intermoda itu kalau datangnya kecepatan, kayak kemarin ada yang datangnya kecepatan gitu, atau yang jemput terlambat, ya kan? Ada satu-satunya tempatnya itu pecel Ibu Ida namanya, terkenal tuh, ramai terus di situ, di pasar itu. Nah, namanya juga nasi pecel, ada apa namanya itu rempeyek ya, rempeyek kayak gitu. Nah, rempeyeknya ya tuh yang beli pecel dikasih gitu ya. Tapi ada yang remek-remek ini sudah. Nah, yang remek-remek ini, nah, yang kan ada yang lancur gitu. Dikumpulin sama dia, dikumpulin begini. Nah, ini kan inovasi juga nih, ya kan? Daripada menjadi barang yang dibuang. Ya. Coba ini, enak mana sama itu? Tapi itu contoh inovasi dilakukan. Nah, mungkin dari Inako ini kan dalam satu bungkusnya itu banyak rasa Pak. Jadi misalnya kita nggak suka sama rasa strawberry, kita bisa nyoba rasa leci kan atau rasa nanas. Nah mungkin itu inovasi dari Inako. Dia ngebuat dalam satu packagingnya itu dengan beragam rasa, nggak hanya satu gitu. Jadi kita nggak monoton makannya, gitu sih Pak. Tapi kalau tadi kenapa harus dimasukin ke ini? Oh, ke box itu. Bucket yang besar gini, kenapa ya kira-kira? Nah, kebetulan saya tahu juga Pak, Inako ini kan ada yang kecil juga Pak, variasinya. Jadi dia tuh mulai ada yang kayak dari kayak ember itu sampai packaging yang kecil. Nah, mungkin yang itu tuh untuk yang family. Kan jadi kita bisa makannya rame-rame, sharing-sharing. Terus itu juga kan bisa didaur ulang Pak. Bisa dipakai lagi untuk nyimpan mainan atau nyimpen mainan gitu Pak, kan bisa dimanfaatkan lagi gitu. Nah ini selain keluarga yang biasanya beli jumlah banyak siapa? Teman-teman yang lagi kumpul Pak. Kalau lagi acara ya, gitu lagi ya. Kan kayak sekarang nih Pak, kan sharing-sharing kita. Nah gitu ya, seru ya. Iya. Tapi bisa jadi yang beli juga pedagang. Kan ada yang beli banyak untuk dijual lagi di mungkin tokonya. Kalau lebih besar itu kan lebih murah kali Pak harganya kan. Pastinya gitu ya. Oke, jadi itulah proses inovasi ya. Jadi inovasi itu bisa dilakukan karena adanya kebutuhan. Tapi bisa juga karena menciptakan kebutuhan. Konsumen bisa jadi kan dia nggak kepikir beli jelly segitu banyak, satu ember kan gitu. Tetapi menciptakan kebutuhan itu. Ketika muncul jadi kebutuhan, maka konsumen beli ya. Oke, saya tanya yang itunya tadi rempeyek gimana? Perjalanannya lebih lambat daripada yang lain. Coba mikrofon kasih ke sana, mikrofon.
Coba peyeknya ditangkap gitu. Nah, biar kameranya Ini kelihatan. peyek itu salah satu makanan tradisional paling enak. Soalnya saya kalau di rumah masak tuh orang rumah bisa habis toples sendiri tuh saya, Pak. Apalagi yang rasa udang rebon itu enak banget itu dicampur sama nasi goreng. Jadi kita tuh harus melestarikan produk lokal kita. Jangan punah begitu saja, nggak boleh. Nah, tapi masukannya Kensi apa terhadap produk ini? Sehingga tadi siapa tuh malu-malu, nah dia, aduh kalau saya disuruh yang produk yang keren boleh yang ini, dia kurang semangat nih gimana ya? Apa yang harus dilakukan? Mungkin kalau ini sih packagingnya ya, mungkin Packaging bisa ya. dibenerin. Dan ini kalau bisa sih potongannya agak bisa lebih dibesarin. Pasti itu lebih mantap. Sama ini garamnya. Oh, garamnya gitu. Oke. Iya, iya. Jadi nanti Terima teman-teman, kasih. kalau teman-teman sekalian ke apa stasiun Cisauk lagi, mampir ke situ ya, ke tempatnya Pak ya Bu Ida. Benar juga ini kemasannya kurang baik. Nah, tapi begitu baik kalau kita datang ke sana, bayar di kasir, terus Pak ya seperti ini disuruh ngambil gratis. Pak ambil Pak, buat dia memanfaatkan itu kan. Ada orang yang termasuk saya mungkin mirip sama Kensi, saya kalau makan pecel peyek-peyeknya dikasih diamburin banyak gitu. Sebenarnya makan peyek sebenarnya bukan makan pecel. Oke, ini tadi contoh ya, contoh real. Nah, bagaimana kita membuat agar kita bisa berinovasi. Inovasi bisa pada barang, bisa pada jasa gitu ya, pelayanan. Tapi jangan lupa kita membuat inovasi harus ada tujuannya gitu. Kalau enggak nanti hanya inovasi hanya untuk inovasi ya. Nah, inovasi harus menghasilkan sesuatu yang kalau secara bisnis menghasilkan pasar yang baru, keuntungan yang baru gitu ya. Yang harus dijaga terus berkelanjutan. Bagaimana menjaga berkelanjutannya? Nah, tadi ada beberapa contoh produk kan gitu yang bikin inovasi terus. Inovasi itu nggak pernah ada selesainya. Selalu seperti saya sampaikan juga, hidup itu tidak hanya hitam, benar-benar hitam, tidak hanya putih, benar-benar putih. Artinya kita ini harus terus melihat sebagai sebuah kontinum, sebagai sebuah gerakan gitu.